Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan yang dipersembahkan oleh PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. ASI merupakan nutrisi yang terbaik bagi bayi yang sudah terbukti khasiatnya. ASI dapat melindungi bayi dari berbagai macam penyakit serta dapat meningkatkan kecerdasan bayi. Semua ibu tentunya ingin bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Namun terkadang beberapa ibu mengalami kendala dalam memberikan ASI eksklusif. Selain itu, kondisi pandemi memberikan tantangan baru bagi para ibu menyusui. Timbul kekhawatiran, apakah menyusui di era pandemi ini aman untuk bayi? Lalu bagaimana halnya dengan para ibu yang sedang isolasi mandiri? Apakah masih boleh memberikan ASI untuk bayinya? Nah, untuk mengupas tuntas tentang segala problematika berkaitan dengan ASI eksklusif, khususnya di era pandemi ini, sekaligus dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Dunia yang jatuh pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus, Infus pada episode kali ini akan mengundang dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, telah hadir bersama kita seorang dokter spesialis anak. Kita perkenalkan, beliau adalah Dr. Dian Emiria Tunggadewi, spesialis anak. Selamat pagi Dokter Dian. Pagi Mbak. Baik, gimana kabarnya nih dokter? Alhamdulillah Sehat dan semangat selalu ya dok ya. Semangat Kita selalu. tidak henti-hentinya memberikan informasi terupdate kepada pemirsa Infus tentunya ya. Harus dong. Oke, baik dok. Saat ini kan pemerintah sedang memberlakukan PSBB, PPKM, sehingga memungkinkan untuk orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, serta memperhatikan tumbuh dan perkembangan anaknya, termasuk memberikan ASI eksklusif nih dok. Iya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, dokter bisa menjelaskan kepada pemirsa Infus apa itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Iya. Selamat pagi semuanya. Pada Pekan Menyusui ini kita akan membahas tentang ASI. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada saat bayi baru lahir sampai dengan berusia 6 bulan. Hanya ASI saja. Ya. Hanya ASI saja ya dok ya? Nggak perlu yang tidak lain ya? campur dengan susu formula, tidak disuapin juga dengan makanan apapun, hanya ASI saja. Oke. Ya. Baik berupa bisa langsung menyusui langsung dari ibunya ataupun lewat ASI perah. Oke. Jadi 0 sampai 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Itulah ASI eksklusif. Oke, itu yang disebut ASI eksklusif ya dok ya. Nah, sekarang apa nih dok manfaatnya dari pemberian ASI eksklusif itu? Tadi di awal kan saya sudah menjelaskan secara umum. Nah, dokter mungkin bisa lebih detailnya lagi nih dok. ASI itu sangat banyak manfaatnya ya. Baik itu untuk bayi maupun untuk ibu ataupun untuk ekonomi keluarga. Kalau untuk bayi kita semua tentunya sudah tahu ya. ASI itu nutrisinya sangat lengkap sekali. Ya. Bisa membuat kecerdasan bayi meningkat karena dia mengandung zat-zat untuk perkembangan bayi, kemudian juga nutrisinya lebih mudah diserap daripada susu formula, kemudian dia juga mengandung zat-zat kekebalan tubuh, ya. Kekebalan tubuh yang bisa melindungi bayi-bayi dari infeksi, serta juga bisa mencegah penyakit yang nanti akan muncul di kemudian hari, seperti penyakit diabetes mellitus, ataupun kanker, ataupun juga misalnya nantinya penyakit karena penyakit jantung ataupun penyakit yang nanti akan muncul di usia lanjut. Kemudian kalau untuk keuntungannya untuk ibu sendiri itu juga sangat banyak. Yang pertama pada pemulihan pasca persalinan, di mana ASI itu juga mengandung juga merangsang hormon oksitosin. Ya. Jadi pemulihan rahim lebih cepat membaik. Kemudian mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Oh bisa ya dok ya? Jadi fase nifasnya itu bisa cepat lebih baik dari kalau menyusui. Kembali ke normal lagi gitu ya fungsinya ya? Jadi tidak ada perdarahan pasca persalinan, masa nifasnya bisa lebih baik. Tuh. Kemudian juga selain itu untuk ibu-ibunya bisa mencegah terjadinya penyakit kanker rahim, kanker payudara. Ya. Selain itu juga bisa meningkatkan hubungan psikis antara bayi dan ibu.
Karena kan bonding itu ya Bu ya? ya, karena kan kalau pada saat menyusui itu terjadi kontak antara ibu dan bayinya. Itu jadi bisa meningkatkan keterikatan antara ibu dan bayi. Oke. Oke. Kemudian untuk yang ekonomi keluarga udah jelas ya kalau pakai ASI itu ngirit ya, nggak perlu beli, nggak perlu mengeluarkan Iya, iya, betul, biaya betul. gitu kan. Hmm. Jadinya lebih untuk ekonomi keluarga itu lebih baik Belanja ya. bulanan jadi lebih hemat Ya, gitu ya lebih Dok ya? ringan. Kemudian selain itu juga karena anaknya jadi jarang sakit Mm-mm. ya, otomatis kan tidak ada pengeluaran tambahan untuk ke dokter, Oh untuk gitu. periksa seperti itu. Mungkin belanja bulanannya buat memberi makanan yang bernutrisi untuk ibunya kali ya Dok ya? Lebih Ya, cocok seperti itu daripada buat iya, beli sufor ya? iya. Oke, ya. Baik dokter, ini bagaimana nih ya dok caranya supaya kita itu tahu bahwa ASI yang sudah kita berikan ke bayi itu sudah cukup sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kan katanya ada yang bilang nih, kalau bayi itu sering netek, itu artinya kita nggak memberikan ASI yang cukup, jadi dia lapar terus gitu dok. Tanda kecukupan ASI itu ada berbagai macam ya. Mm-mm. Yang pertama dari frekuensi buang air kecilnya. Hmm. Jadi sehari itu seharusnya bayi itu buang air kecil itu 6 sampai 8 kali. Meskipun pakai popok ya. Ya, pakai Oke. popok. Makanya kan sebaiknya lebih baik pakai popok kain. Jadi kelihatan dia pipisnya berapa kali. Hmm. Terus kalaupun misalnya dia pakai popok yang Pampers Diapers itu, pakai Iya. Diapers, dia juga harus dilihat buang air kecilnya jernih atau tidak. Kalau pekat berarti kan frekuensinya kan semakin jarang. Mm-mm. Itu dari buang air kecil. Kemudian dari lamanya menyusui. ASINya itu mencukupi nggak sih buat adiknya? Seharusnya pada saat menyusui itu durasinya hanya sekitar 10 sampai 30 menit. Maksimal 30 menit. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ibunya bilang, oh kalau nyusui lama sampai dengan 1 jam, oh malah itu justru ASINya tidak bagus. Karena apa? Dia lebih encer gitu. Gitu. Kalau ASINya kualitasnya bagus, dengan 30 menit bayinya langsung kenyang. Hmm. Kalau sampai 1 jam bayinya nggak kenyang-kenyang berarti kualitas ASINya kurang bagus. Hmm. Oke, oke. Kemudian tanda lagi yang lebih paling penting adalah berat badan bayi. Kalau berat badan bayinya naik, itu pasti berarti ASINya bagus. Ya, kalau misalnya ASINya kurang bagus, berat badan bayinya tidak naik, nah berarti itu harus ada dilihat di mana masalahnya itu. Jadi tanda kecukupan ASINya berbagai macam ya. Oke, berarti nanti kalau misal ternyata ada problem harus tetap konsultasi sama dokter spesialis anak tentunya ya Ya. dok ya. Oke. Nah, Dokter Dian Emir ini kan kebetulan juga bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tegurejo ya dok ya. Ya. Tentunya sering deh dapat sharing curhatan dari pasien gitu kan yang terkait dengan ASI eksklusif. Nah, biasanya nih dok, mereka tuh seringnya tuh curhat masalah apa sih dok? Atau problem apa sih yang sering dihadapi oleh para ibu-ibu menyusui ini dok? Yang paling sering itu adalah frekuensi menyusuinya. Karena ada beberapa yang menganggap, oh sering tak susuin gitu. Begitu ditanya berapa lama menyusuinya, berapa sering, tiap berapa jam, jawabannya tiap jam. Kalau tiap jam itu terlalu sering, kasihan ibunya. Jadi seharusnya frekuensi menyusui itu tiap 2 jam, 2 sampai 3 jam. Karena apa? Tetap payudara butuh waktu untuk mengisi kembali, ibunya juga butuh tenaga untuk makan, buat nutrisinya, dan butuh istirahat. Kalau semakin sering ibunya kecapean, nanti juga kualitas ASINya nggak bagus. Iya, Itu mulai dari ya. frekuensi, kemudian dari faktor psikis ibu. Kadangkala yang ibu-ibu, apalagi yang ada anak pertama ya, anak pertama pasti ibunya cemas. Masih saya kok keluarnya pertama-pertama kok sedikit gitu. Nanti bilang kok sedikit ya, apa cukup ya, apa nanti bayinya bisa kenyang ya, apa mau ditambah, nah seperti itu. Jadi seharusnya itu sebenarnya pada saat keluar pertama itu memang sedikit karena bayinya hanya butuh sedikit. Makin lama dia akan makin banyak sesuai dengan kapasitas lambung bayi gitu. Jadi kecemasan ibu tuh seharusnya kita beri dukungan ya. Kita beri dukungan. Ibu nggak apa-apa ya memang segitu. Karena kadang-kala ya mohon maaf ya, dari pihak keluarga sendiri, ASI kamu nggak keluar. Nah, langsung dia semakin mindsetnya semakin memburuk. Kemudian dari selain itu juga dari perlekatannya, posisi bayinya. Posisi mulutnya ya berarti ya? Ya, posisi jadi posisi menyusuinya itu, posisi menyusuinya kadang-kadang ini nanti akan ditunjukkan ya cara menyusui yang baik dan benar, bagaimana perlekatannya. Jadi posisinya yang tidak baik itu akan membuat bayi capek.
buat bayi capek, nggak Ibunya bisa juga capek menyusui mestinya dengan benar. ya. Iya. Tak selesai soalnya ya. Jadi karena lama itu kan, nah, perlekatannya nggak baik itu, makanya nanti asinya keluar kurang, bayinya capek, akhirnya ya itu kembali lagi asinya semakin lama semakin sedikit. Oke, berarti kalau yang tadi dokter sebutkan itu bahwasannya payudara itu sudah didesain sedemikian rupa akan memproduksi ASI sesuai dengan kebutuhan bayinya ya dok ya. Iya. Kalau bayi baru lahir berarti volume ASInya emang sedikit. Tapi kalau bayinya nanti tambah besar, praktis nanti produksinya juga akan lebih banyak. Gitu ya Semakin dok ya? banyak, iya. Oke, baik. Dok tadi menyinggung masalah perlekatan bayi dalam menyusui ya dok ya. Mungkin dokter bisa menunjukkan kepada pemirsa Infus nih bagaimana sih cara menyusui yang benar nih dok. Untuk bayi loh ya dok ya. Iya. Akan kami tampilkan video bagaimana cara perlekatan posisi bayi saat menyusui yang benar. Gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap tubuh ibu. Posisi hidung dan dagu bayi menghadap ke payudara. Kemudian ditahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan ibu. Bayi sebaiknya menangkapkan seluruh bagian dari puting dan areola mamai, yaitu yang hitam di sekitar puting ya, masuk ke dalam mulutnya. Nah, sentuhkan bibir bayi ke puting atau areola ibu. Kemudian tunggu bayi membuka mulutnya lebar. Kemudian arahkan bayi ke payudara ibu. Begitu, seperti itu gambarnya. Kemudian membentuk hisapan. Kemudian sebagian besar areolanya masuk, jadi bukan hanya puting aja. Habiskan satu bagian payudara dulu. Kemudian kalau perlekatannya baik, seharusnya proses menyusui itu tidaklah nyeri. Nah, kemudian lepaskan perlekatan dengan memasukkan kelingking ibu ke dalam mulutnya bayi. Kemudian dilanjutkan ke payudara sebelahnya. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi ya sedikit video dan juga penjelasan dari Dr. Dian Emiria terkait dengan bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar supaya bisa memproduksi ASI semaksimal mungkin ya dok ya, seoptimal mungkin ya. Oke, baik nih dok. Tadi di awal kan saya sudah menyebutkan bahwasannya kan saat ini kita sedang lagi pandemi ya dok ya. Nah, bagaimana nih kaitannya bagi para ibu-ibu menyusui, para pejuang ASI nih dalam menghadapi tantangan kaitannya dengan pandemi saat ini? Apakah aman jika ibu itu menyusui bayinya di era pandemi ini? Kemudian bagaimana halnya dengan para ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri? Apakah masih boleh atau masih diizinkan untuk menyusui bayinya? Kalau untuk ibu yang ibu menyusui, kalau yang dia kondisinya itu tanpa gejala atau gejala ringan, boleh menyusui. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Tapi kalau misalkan ibu yang dengan gejala sedang atau berat, jelas tidak boleh ya. Nah, karena itu akan memperberat kondisi ibu. Nah, kalau ibu yang isolasi mandiri di rumah kan biasanya itu kan tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Boleh menyusui langsung. Boleh Meskipun ya? Kan kontak langsung nih dok sama bayinya, boleh jadi ya? meskipun misalnya ibunya positif, bayinya negatif, itu boleh, tapi ada dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa nih dok syaratnya dok? Yang pertama ibunya tuh harus mengerti kebersihan dan harus benar-benar bisa menjaga. Jadi pada saat menyusui dia harus pakai masker. Maskernya nutupin hidung sama mulut, ya. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Menurut WHO itu kan cuci tangan 6 langkah. Kemudian badannya sendiri juga harus habis mandi bersih. Termasuk pakaiannya, Pakaiannya juga ganti baru ya. bersih, baru. Kemudian payudaranya juga harus dicuci bersih pakai sabun. Jadi mandi benar-benar bersih. Kemudian alat-alatnya, misalkan nanti ada di situ ada popok atau apa, itu juga kondisinya harus benar-benar bersih. Baru gitu ya, bukan ada bekasan cipratan dari ibunya juga ataupun apa-apa ibu, enggak. Jadi benar-benar baru. Kemudian bayinya menyusui. Kalau misalnya ibunya tidak bisa menyusui langsung, misalnya ibunya gejala ringan kan mungkin juga dia takut gitu kan, takut lupa. Kemudian hendak melakukan ASI perah juga boleh. Misalnya ASI perah itu dengan sama ibunya harus pakai masker. Saat memerah ibunya harus pakai masker. Protokol kesehatan nggak boleh lupa pokoknya ya. Pokoknya cuci tangan bersih. Kemudian alat-alatnya sudah benar-benar bersih. Sterilkan dulu. Semua steril bersih.
Nah, kemudian tetap ya payudara badannya juga harus sudah mandi pakai sabun bersih. Kemudian setelah ASI-nya diperah, tempat ASI-nya itu ya setelah diisi ASI juga harus dicuci bersih lagi. Jadi benar-benar bersih. Walaupun sebelumnya sudah dibersihkan, setelah diberi ASI, setelah diisi ASI harus dibersihkan lagi, baru kemudian bisa disimpan. Oh gitu ya. Jadi tidak ada halangan ya untuk memberikan ASI pada saat ibu yang positif. Oke, syukurlah kalau memang tidak ada halangan ya dok ya. Ya. Cuma tetap protokol kesehatan tidak boleh diabaikan. Meskipun dengan bayinya sendiri tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oke dokter, tadi dokter sedikit membahas tentang memerah ASI ya dok ya. Tentunya pasti akan disimpan nih dok ya. Nah, bagaimana sih dok cara menyimpan ASI yang baik supaya kualitasnya tetap terjaga? Kemudian nanti berapa lama masa berlakunya ASI tersebut? Untuk ASI perah, sekarang ini kan sudah banyak yang model berbagai macam, ada pompa ASI berbagai macam, ada botol-botol ASI yang berbagai macam. Sekarang juga ada yang plastik-plastik yang lebih mudah dicari juga gitu ya. Yang jelas botolnya harus yang beling, karena harus botol khusus. Botol kaca ya. Kemudian plastiknya juga harus yang benar plastik khusus yang buat penyimpanan ASI. Jadi bukan cuma plastik es kiloan itu nggak gitu bisa ya. Nah, pada saat diperah itu harus benar-benar cuman hanya satu aja. Jadi tidak boleh habis diperah nanti diisi yang baru lagi gitu, nggak boleh. Di stok lagi nggak boleh gitu, nggak tambahin lagi nggak Jadi boleh ya. sekali Ini masih perah, sedikit nih, sekali tambahin lagi perah nggak ya boleh. satu bungkus. Mau dia misalnya itu harusnya botolnya kok baru separuh, tak isi lagi separuh gitu. lagi nanti nggak boleh. ya, Jadi harus oke. cuman dia sekali dapat perahnya separuh ya sudah gitu. Jangan lupa diberi tanggal dan jam. Di botol atau plastiknya Ya, tadi ya. Oke. di botolnya itu diberi tanggal sama jam. Jadi pada saat nantinya mau dipakai, itu ambillah yang paling lama. Jadi supaya tidak tertukar, ambillah yang paling lama. Yang digunakan adalah yang paling lama, itu yang digunakan terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk di suhu ruangan misalkan ya, suhu ruangan dia belum sempat, itu bisa kok dia tahan sampai 4 jam. Oh gitu ya. Ya, belum sempat disimpan, dia mau dikasih ke anaknya, boleh langsung, kan dia tahan sampai 4 jam. Oke. Tapi kalau misalnya hendak dibawa bepergian gitu kan, bisa pakai cooler bag. Nah, itu kan sudah ada esnya. Yang buat kalau kita bawa piknik bawa es gitu Ya, ya dok yang ya. kotak Gitu ya, itu, kotak yang itu kotak ya. itu kan sekarang udah banyak yang lucu-lucu itu. Iya. Itu bisa tahan 24 jam. Oh sampai 24 Ya, jam. bisa tahan 24 jam. Kemudian kalau di rumah ada kulkas, Iya. nah, kulkas kan macam-macam ya sekarang ya, ada kulkas 1 pintu, 2 pintu. Nah, kalau yang di kulkas yang biasanya, bukan yang freezer ya, kulkas biasanya itu bisa tahan sampai 2 hari. Sedangkan kalau misalnya yang di freezernya kalau kulkasnya 1 pintu, bisa tahan sampai 2 minggu. Sedangkan kalau freezer yang kulkasnya 2 pintu, sekarang kan banyak tuh kulkas yang udah keren-keren ya, ada kulkas 2 pintu itu, bisa tahan sampai 4 bulan. Nah, terus untuk memberikannya bagaimana? Memberikannya jangan lupa, kita lihat biasanya bayinya itu muatnya berapa, biasanya dia minum berapa. Misalkan satu botol itu bisa sampai 100 cc. Tapi bayinya biasanya hanya minum 60 cc. Yang dihangatkan hanya 60 saja, jangan semuanya. Karena ASI setelah dihangatkan itu sudah basi nantinya. Oh berarti harus langsung diberikan ya, Ya, kalau sudah dihangatkan jadi ya. kalau misalnya nggak bisa disimpan lagi nggak gitu boleh kan. disimpan lagi. Jadi misalnya 100, bayinya biasanya 60, ya udah 60 ditaruh di botol sendiri, kemudian dihangatkan. Cara menghangatkannya juga tidak boleh direbus ya, ASI tidak boleh direbus. Jadi mangkok yang isinya air hangat. Kemudian botolnya itu dicelupkan di tengahnya. Oh direndam ya, botolnya ya. Celupkan di tengahnya, kemudian biarkan dia hangat dengan sendirinya. Baru boleh diberikan ke bayi. Oh gitu ya. Berapa lama merendamnya ini dok? Bisa diperiksa aja, sekitarnya ya paling suam-suam kuku aja. Karena itu memang nggak mesti ya, tiap tempat kan berbeda-beda. Oh gitu ya. Jadi bisa dipegang aja, kira-kira misalnya hangat dan suam-suam kuku gitu, baru bisa diberikan ke bayi. Oke baik ya. Terima kasih dokter. Nah sekarang nih tentunya di masyarakat kan beredar nih banyak informasi terkait dengan aksi eksklusif tentang ibu menyusui. Ada ketakutan-ketakutan sendiri nih dok dalam memberikan ASI. Sekarang saya mau bertanya langsung ke dokter tentang mitos atau fakta ini ya dok ya.
Oke, ini beberapa yang saya temukan di sosmed itu ada yang menyebutkan bahwa ukuran payudara kecil maka produksi ASINya sedikit, Dok. Ini mitos atau fakta? Ini Ya, kayaknya jelas. faktor genetik banget ya ini ya. Iya, kalau itu memang bawaan ya. Jadi kan Mm-mm. tidak semua payudara kecil ASINya sedikit, tidak semua payudaranya besar ASINya banyak. Tapi memang seharusnya sih kalau payudaranya besar ASINya banyak ya. Nah, tapi kalau payudara kecil ASINya juga bisa banyak. Gimana caranya? Yaitu dengan posisi perlekatan yang baik, frekuensi memberikan ASINya itu yang teratur, Mm-mm. karena prinsipnya ASI itu semakin sering disusuin, tapi dengan jangka waktu 2 jam tadi ya, dan ibunya juga makannya juga baik, nutrisinya baik, maka produksinya juga akan semakin sering. Oh. Produksinya akan semakin banyak. Jadi sudah sesuai lah sama kecukupan bayi. Ya, ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya, Nggak Dok ya, perlu, kalau jangan misalkan khawatir dia nggak payudara. akan kekurangan. Itu kan kekhawatiran sendiri buat para ibu-ibu nih kayaknya nih. Oke, oke, baik. Selanjutnya nih ya, Dok ya, mitos atau fakta nih, Dok. Sering menyusui membuat stok ASI jadi menurun. Oh, Bener nggak nih, Dok ya? iya seperti saya bilang Mm-mm, mm-mm, sebelum-sebelumnya itu, justru kalau frekuensinya semakin sering, mm-mm, tapi tiap 2 jam tadi, mm-mm. itu ya justru produksinya akan semakin banyak, Oh. semakin banyak. Karena prinsipnya ASI semakin sering disusuin, akan semakin dirangsang Untuk untuk produksi lagi produksinya. ya. Oke. Baik, yang berikutnya nih, Dok. Jangan bangunkan bayi walaupun sudah waktunya minum ASI. Jadi biar nanti nunggu dia bangun sendiri kalau sudah lapar. Tetap Boleh nggak ini? mitos ya itu ya. Mitos juga ya. Karena kan tetap Oke. tiap 2 jam ya, 2 sampai 3 Mhm. jam itu, kalau sudah lebih dari itu nanti susunya payudaranya ibu itu akan membangkai. Oh. Payudara ibu akan bangkai. Kalau sudah bangkai itu nanti akan lebih susah. Hmm. Ya, kalau lebih dari 2 atau 3 jam itu nanti akan bangkai, nanti bayinya akan semakin susah melekat. Kalau sudah semakin susah melekat, ibunya kesakitan. Mm-mm. Nah, nanti malah ASINya enggak keluar. Oh gitu. Nah, jadi tetap harus 2 sampai 3 jam dibangunin bayinya. Namanya bayi baru lahir itu akan tidur terus Iya kalau gitu nggak ya. dibangunin. Jadi memang harus dibangunin. Oke, kan kadang kasihan ya lagi anaknya tidur dibangunin hanya untuk nyusu Iya, gitu loh. Berarti memang sudah seharusnya ya. seharusnya Oke, dibangunin. baiklah. Nanti juga tidur lagi ya kalau udah kenyang ya. Iya. Oke, terakhir nih ya, Dok ya, untuk mitos atau faktanya, apakah benar nih, Dok, kalau menyusui itu bisa membuat payudara jadi kendur nih, Dok? Jadi estetikanya berkurang nanti. Kalau payudara kendur itu tergantung posisi pada saat menyusui sebenarnya. Oh, pengaruh juga Iya. ternyata ya. Oh. Karena kalau misalnya ya, Mm-mm. pada saat menyusui kan seharusnya kan dia menghadap ke kita Iya. bayinya. Mm-mm. Kan enak gitu. Mm-mm. Payudara kita nggak mungkin ketarik-tarik dong. Mm-mm. Tapi kan kadang-kadang ada yang ibu bayinya malah di sini, payudaranya ketarik-tarik ke Oh, bawah. jadi Nah, ibunya yang itu bungkuk gitu iya. ya malah ya. Jadinya malah payudaranya ketarik-tarik. Sebenarnya kalau posisinya baik dan benar, Mm-mm. itu nggak ada masalah. Walaupun tidur ya, Mm-mm. mungkin kan karena ibunya ngantuk-ngantuk gitu, Iya. toh mau sambil tiduran miring juga nggak apa-apa. Asal posisinya benar-benar saling berhadapan. Kalau posisi saling berhadapan, payudaranya nggak akan ketarik-tarik gitu. Jadi Oke. tidak akan bikin kendur. Ya, syukurlah, Dok. Jadi tidak perlu khawatir buat para ibu-ibu untuk tetap menyusui bayinya karena tidak akan berpengaruh pada anatomi selama pemberiannya itu sesuai dengan teknik yang benar gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Ya, baiklah. Dokter, terakhir ini ya, Dok, sebelum kita tutup acara infus kita hari ini, pesan dan pesan untuk para ibu-ibu pejuang ASI nih, Dok. Ini yang paling penting nih kayaknya nih. Gimana, Dok? Untuk ibu-ibunya harus tetap semangat ya. Karena apa? Masa depan bayinya adalah di tangan ibu-ibu sekalian. Dengan memberikan ASI yang eksklusif, ASI yang bergizi, itu akan meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan perkembangan bayinya. Jadi harus semangat, nggak usah merasa sedih, cemas. Memang sih untuk merasa sedih, cemas atau mungkin kekhawatiran macam-macam, namanya juga punya bayi yang pertama, itu pasti ada. Tapi tetap harus semangat. Carilah ilmu yang positif sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk keluarga juga berikan dukungan. Jangan justru malah merendahkan. Jika memang ibunya tidak mampu, berikan dukungan. Karena dengan memberikan dukungan, pasti nanti ibunya akan bersemangat. Kalau bersemangat dari psikis, ASINya akan banyak dan bergizi untuk bayinya. Jadi pokoknya intinya harus saling support, ya, saling support antar keluarga.
selama ibu itu menyusui. Karena menyusui itu benar-benar perjuangan ya, benar-benar makanya dibilang pejuang Iya, ASI itu iya, karena iya, memang benar. benar-benar perjuangan. Betul, betul. Perjuangan melawan lelah, melawan ngantuk ya dok Iya, ya. lek-lekan kalau Iya, malam. benar. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya dok, bahwasannya ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi, di mana para ibu-ibu di eh, cut. Jadi bisa saya simpulkan ya dok, bahwasannya ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi dan sangat dianjurkan sekali pada para ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif. Meskipun di era pandemi bukan menjadi halangan untuk bisa memberikan ASI selama tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, baik, terima kasih Dokter Dian Emir yang sudah memberikan informasi banyak kepada pemirsa Infus. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwasannya ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi. Dan bagi para ibu, pejuang ASI tetap semangat meskipun di era pandemi ini bukan halangan untuk memberikan ASI, asalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Nah, selain itu, keberhasilan pemberian ASI tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab support system seperti keluarga, teman, bahkan jejaring sosial. Karena saat ini sudah banyak ya dok ya, komunitas-komunitas bagi para pejuang ASI, gitu ya dok ya, bisa Iya. sharing pengalaman dan juga berbagi tips ya dok ya. Iya. Oke, baiklah. Demikianlah perbincangan kita hari ini di acara Infus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Dokter Dian Emir atas kunjungannya. Sama-sama. Semoga next time berkenan lagi ya dok ya untuk bergabung dengan kita kru Infus ya dok ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih dan kita salam sehat dok. Salam sehat. Salam sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Tegurejo Provinsi Jawa Tengah.